Bagaimana kabarmu hari ini? Ibu harap pagi ini kamu dalam keadaan sukacita dan dalam keadaan semangat. Oke, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini, kita mau terlebih dahulu datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan menyertai kita dalam melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari ini. Nah, sekarang kita mau awali dulu dengan devosi. Kita mau mendengarkan cerita Tuhan. Oke, semuanya ambil sikap yang baik dalam berdoa. Ibu Devi akan memulai di dalam doa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang sangat indah, pagi yang sangat sejuk yang boleh kami rasakan Tuhan. Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami untuk dapat memahami cerita Tuhan pagi hari ini. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, sekarang kita akan mulai devosi, mendengarkan cerita Tuhan. Tapi sebelumnya, Ibu Devi mau mengajak anak-anak menyanyikan satu lagu. Oke, anak-anak boleh bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita dan semangat. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Kembali lagi dengan Ibu Devi. Oke, tadi kalian sudah bernyanyi ya. Ibu harap semuanya sudah sukacita. Nah, sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kamu punya Alkitab, kamu boleh ambil. Boleh dibuka dari Matius. Matius itu perjanjian baru ya. Matius 5 ayat 13 sampai 14. Matius 5 ayat 13 sampai 14. Ibu Devi akan membacakan untuk kita semua. Yang di rumah punya Alkitab, boleh buka Alkitabnya, baca sendiri, mengikuti Ibu Devi, oke? Matius 5 ayat 13 sampai 14. Diberikan judul perikop, Garam Dunia dan Terang Dunia. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Wah, tadi judul perikopnya apa? Garam dunia dan terang dunia. Oke, nah hari ini kita diberikan devosi dengan topik gereja sebagai garam dan terang dunia. Nah, di dalam bulan November ini ya, kita sudah belajar terus devosinya itu yaitu tentang gereja. Nah, sekarang itu adalah gereja sebagai garam dan terang dunia. Anak-anak, apakah kalian tahu garam? Kenal garam? Pasti kenal ya, pasti kenal dengan garam.
Garam itu biasanya di mana? Di ruang tamu ya? Atau di kamar? Iya, good. Garam itu biasanya di dapur ya. Biasa digunakan ketika lagi memasak. Nah, apa itu kegunaan garam? Kenapa kalau misalnya masak harus ditaruh garam? Kenapa ya? Ada yang tahu? Good sekali. Jadi, garam itu supaya apa? Menambah rasa yang nikmat. Jadi, makanan itu kalau dipakein garam dikit, rasanya makin nikmat ya. Tapi kalau tidak ada garam, pakai garam, rasanya gimana? Tawar ya, jadi tidak ada rasa makanannya. Nah, kayak ada yang kurang begitu. Nah, kemudian tadi dibilang harus menjadi terang dunia. Anak-anak tahu lampu? Lampu yang ada depan rumah itu? Ada di atas tuh ada lampu ya. Kalau kita mau belajar, kita butuh lampu. Kalau kita lagi di kamar kita, terus sudah malam, kita butuh lampu ya. Lampu itu kegunaannya apa ya? Untuk menerangi, memberikan terang, memberikan cahaya, sehingga kita boleh melihat sesuatu yang kita cari, atau sehingga mempermudah kegiatan kita sehari-hari. Betul ya? Betul ya? Oke, betul. Nah, ternyata anak-anak, gereja juga harus boleh sebagai garam. Sebagai garam dunia. Tadi kalau garam itu kegunaannya di dapur adalah mengawetkan makanan, memberi rasa kepada makanan. Nah, ternyata gereja juga adalah garam. Jadi gereja itu harus boleh memberikan rasa kepada orang lain. Caranya dengan apa? Nah, kita itu sudah pernah belajar ya tentang gereja adalah saksinya Tuhan. Jadi, kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, Bu Devi, kamu, dan kita semua harus boleh menjadi saksinya Kristus. Harus boleh menceritakan kebaikan Tuhan Yesus, cinta kasih Tuhan Yesus di dalam hidup kita kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga melalui kesaksian kita atau melalui cerita kita, orang lain yang mendengarkan bisa merasakan rasa itu sendiri. Makanya gereja harus bisa hadir sebagai garam dunia. Gereja itu juga harus bisa menjadi terang supaya manusia yang berdosa dapat kembali kepada Tuhan. Coba anak-anak bayangkan, misalnya ya, anak-anak ini berjalan di malam hari yang sangat gelap tanpa ada lampu, tanpa ada senter yang menyentari yang bisa memberikan cahaya ya. Nah, apa yang akan terjadi sama kalian semua? Atau apa yang akan terjadi sama kita? Pasti kita tidak tahu jalan, pasti kita tersesat. Bahkan untuk berjalan saja, melanjutkan jalan kita saja, pasti kita kesusahan. Karena apa? Karena tidak kelihatan apa-apa, bahkan jalan kita pun tidak kelihatan. Nah, anak-anak, dengan adanya terang atau cahaya, jadi kita dapat melihat dan tahu arah. Kita tahu nih mau kemana kita berjalan. Kalau ada cahaya, kalau ada lampu, begitu. Nah, seperti itulah gereja menjadi terang, memberi arah kepada orang berdosa untuk berjalan kepada Tuhan. Nah, jadi anak-anak, gereja harus menjadi garam dan terang dunia supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan atau orang-orang yang kurang percaya kepada Tuhan boleh kembali kepada Tuhan Yesus begitu. Nah, oke, sekian devosi yang boleh Ibu ceritakan pagi hari ini. Anak-anak, Ibu Devi punya satu pertanyaan. Oke, nanti kamu jawab di buku devosi. Apa sih artinya gereja sebagai garam dan terang dunia? Sekali lagi ya, apa artinya gereja sebagai garam dan terang dunia? Jawab di buku devosi setelah kita menutup di dalam doa. Oke, yuk mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh mendengarkan cerita Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang gereja sebagai terang dan garam dunia. Ajarkan kami Tuhan supaya kami boleh menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kami. Ajarkan kami Bapa supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ini doa kami Tuhan, berkati kami di dalam sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Oke anak-anak, semangat untuk hari ini. God bless you.